Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng dengan saya Mang Dayung. Di kesempatan kali ini, saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Wajah-Wajah Setan, karya Abdullah Harara. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dengan belokan tajam, mobil merah darah itu meluncur masuk halaman depan sebuah rumah. Mengilas malam yang merangkak tertatih-tatih. Injakan yang keras pada rem menyebabkan 4 buah ban tersentak lalu menggeram di atas batu-batu kerikil yang menjerit kaget. Angin menggelegar resah di dedaunan cemara ketika pintu mobil itu terbuka dan sesosok tubuh melangkah keluar. Iskandar berdiri sejenak, seraya menggerak-gerakkan kaki agar perasaan kebas hilang. Lengan-lengannya yang kokoh direntangkan, sehingga udara sejuk merembes masuk ke dalam paru-parunya yang sesak. Dengan berkabut di luar sini, pikirannya dengan gembira akan tetapi hangat, dan betapa romantisnya nanti di dalam rumah. Setelah berpuas-puas diri dengan lamunan-lamunan indah, Iskandar menjemput sebuah kotak kecil berpita merah dari tempat duduk depan mobil, kemudian bergegas menaiki teras. Ia belum sempat memijit bel, pintu sudah terbuka. Seorang perempuan setengah umur melempar seulas senyuman lega di bibir yang merah kehitaman. "Benar apa yang saya bilang pada nyonya?" Ia bergumam puas. "Maksudmu bijah?" tanya Iskandar menyimpan perasaan gembira di hati yang senantiasa berbunga setiap kali ia memasuki rumah yang sama. "Bawa mobil tuan yang datang." Tukang tebak jitu. Iskandar menambah kepuasan perempuan itu, menutup pintu di belakangnya dan bertanya setengah berbisik. "Dia di kamar tuan, baru saja selesai mandi." "Oh," Iskandar mengerling nakal. "Waktu yang tepat bukan?" "Selalu tuan, selalu tepat." "Nah, ini 5.000 perak. Pergilah tidur. Besok pagi-pagi benar. Belilah keranjang kapur sirih dan tembakau untukmu, bijah, oke?" "Terima kasih tuan. Perlukah saya buatkan minuman?" Seraya menyeringai lebar, Iskandar balas bertanya, "Apakah kami membutuhkannya, bijah?" "Siapa tahu." "Jangan tersinggung tuan, tentu saja tidak." Pelayan perempuan itu tertawa lebar, lantas bergegas menghilang di pintu belakang. Iskandar menunggu sebentar. Sesudah ia yakin perempuan itu benar-benar telah masuk di kamarnya sendiri, Iskandar baru meneruskan langkah menuju sebuah pintu yang setengah terbuka. Bau parfum yang aromanya menusuk hidung. Seketika menggelitik kelakiannya. Ia dapat melihat tempat tidur dari busa tebal berbentuk oval, dengan sebuah jembangan bunga di atas sebuah meja kecil dan cantik. Juga sisi sebuah lemari ukir yang salah satu pintunya terbuka, memperlihatkan seperangkat gaun beraneka corak serta warna-warni menyolok, tergantung dalam susunan yang apik. "Perlu sesuatu, Bi?" Suara lunak dengan irama menggantarkan sampai ke telinga Iskandar. Pura-pura tidak tahu. Dalam hati ia memaki dengan senang. Pelan-pelan pintu kamar ia dorong dengan ujung sepatu, dan itu menyebabkan nafasnya tertahan seketika. Sesosok tubuh langsing semampai dengan pinggul yang mencuat keras tengah bersolek di depan kaca berbingkai perunggu. Lampu kamar memantulkan bagian depan tubuh itu pada cermin. Seruat wajah yang muda, cantik berdebarkan, menambahkan sepasang mata indah terbelalak. Mulut mungil penuh setengah terbuka kaget. Rambutnya yang hitam dan bersinar terurai sampai ke batas bau yang putih mulus.
Perempuan itu hanya mengenakan selai handuk yang dibelitkan seadanya, sehingga gumpalan dada yang kenyal seolah ingin menerjang lepas supaya apa? Menghirup udara bebas. Mas, kau kiranya... Bibir Hanumi itu mendesah. Hai manis. Iskandar melangkah masuk. Kakinya tertegun-tegun dan matanya tidak berkedip memandang cermin. Kau selalu datang pada waktu yang salah. Oh ya? Iskandar hampir meledak dalam tawa. Apakah karena aku masih berpakaian lengkap? Iskandar merangkul pinggang yang terbelit handuk itu dengan sebelah tangan. Sementara tangan yang lain ia sembunyikan di balik punggung. Nova Juanita yang dilahirkan pada bulan November oleh seorang ayah yang telah kapok hidup sebagai seorang Don Juan. Dengan manja merebahkan kepalanya di dada Iskandar yang bidang, sedikit tengadah. Kelopak mata terpejam, tetapi mulut setengah terbuka, menanti. Bagai orang kelaparan disodori roti yang baru keluar dari oven, Iskandar mencium dan mengulum bibir itu dengan rakus, sehingga tanpa sadar tangannya yang lain ikut merangkul ke depan. Hai, apa ini sakit? Nova Juanita meronta dengan nafas tersengal-sengal. Refleks tangannya menangkap sesuatu yang terbenggam kuat menekan sama kuatnya di telapak tangan Iskandar, yang segera membukanya sambil berkata dengan tidak sabar. Sebuah kado kecil Nova, tetapi nanti sajalah. Kado? Nova Juanita membelalak. Untukku? Gadisku tercinta. Rencana untuk memberikan surprise dengan main teka-teki lebih dahulu terbang seketika dari benak Iskandar karena birahinya yang tertekan. Hampir kasar, ia copoti pita merah jambu pada kotak kecil di tangannya. Pembungkusnya dirobek-robek dengan suara berisik. Tutup kotak berlapis beludru itu terbuka dengan cepat. Nova Juanita terpesona. Manik-manik matanya memantulkan sinar dari sintal kalung emas dengan liontin berbentuk hati, dengan warna merah hati pula, yang tergeletak nyaman dalam kotak. Selama beberapa helaan nafas, dadanya yang bundar kenyal naik turun dengan cepat. Kemudian, desanya lagi, panjang dan tertelan. Kau suka? Alangkah indahnya. Tidak indah sebelum melingkar di lehermu. Kali ini Iskandar lebih bersabar, manakala ia lingkarkan kalung emas itu di leher jenjang dengan liontin batu menikam merah hati. Itu tampak betapa kontras dengan kulit dada Nova Juanita yang putih bersih, licin bersinar-sinar. Iskandar terpesona sendiri dengan penampilan yang menakjubkan dari perempuan di depan biji matanya. Saat-saat mendebarkan berlalu dalam sepi yang mencekam. Sebelum Iskandar bergumam parau, Dewiku yang cantik, bidadariku terkasih. Oh mas. Nova Juanita merangkul leher Iskandar kuat-kuat dan menghadiahi laki-laki yang umurnya hampir seusia dengan ayahnya sendiri itu. Ciuman yang bertubi-tubi, panas berapi-api. Teringat sesuatu dengan tiba-tiba, ia kemudian melepaskan diri, mundur satu tindak, lalu bertanya dengan nafas tersengal. Apa artinya semua ini, mas? Doamu, Nova kecilku. Iskandar menyeringai. Doamu terkabul. Tetapi aku kira aku tidak. Mulutmu tidak kekasih, tetapi hatimu, aku tahu, seolah mendoakan agar perjuanganku tidak sia-sia. Dengan susah payah Nova, akhirnya aku berhasil mendaki lebih tinggi. Aduh mas,
Jangan membuatku bingung, Mas. Hei, lupakah kau? Berbulan-bulan aku kerja keras supaya dapat menggolkan cita-citaku. Berbulan-bulan aku harus menyingkirkan sejumlah saingan. Sampai tinggal satu orang yang masih bertahan. Kini orang itu, Nova, Ratno Tanudireja, mulai berpikir untuk mulai menggulung tikarnya yang sudah lapuk. Ratno Tanudir. Nova Juanita tersentak, kemudian berkata setengah berseru. Jabatan itu, jabatan kepala proyek di departemen. Kau berhasil memperolehkannya, Mas Iskandar. Matamu tidak saja indah, Nova. Matamu juga jeli. Tetapi, bagaimana mungkin? Ku dengar, ia termasuk calon yang kuat. Aku punya uang, Nova. Aku punya pengaruh. Mengapa aku sampai lupa? Nova Juanita kembali merangkul Iskandar, menyatukan bibir mereka dalam pangkutan yang kuat. Demikian tergesa-gesa, sehingga tubuh mereka berdua terdorong ke tempat tidur. Iskandar terguling dengan si perempuan tertindih di bawahnya, dengan handuk yang terlepas bebas. Aku telah memberikan hadiahku. Desas Iskandar dengan nafas tertahan, menyaksikan keindahan yang dipersembahkan Tuhan untuk ia miliki sepuas hati. Apa hadiahmu? Terserah kau, Mas. Boleh ku ambil sekarang? Belum. Mengapa? Jas, dasi, sepatu. Nova Juanita tersenyum menggoda. Kita bukan sedang mengikuti sidang-sidang menjemukan, sayangku. Astaga. Iskandar tersadar, lantas cepat-cepat berdiri. Betapa tak sabarnya ia mencopoti apa saja yang telah ia kenakan selama mengikuti sidang. Ia melelahkan hampir 1 hari penuh tadi di balai pertemuan departemen. Ia hampir meninggalkan semuanya ketika Nova terguling di bawah selimut. Matanya redup menatap. Suaranya merdu mengundang. Ada lagi, Mas. Bau keringat mengganggu. Sialan. Tapi kau benar. Tunggulah sebentar. Iskandar memberengut masam, lalu berjalan ke pintu kamar mandi. Ia baru saja membukanya ketika dia dengan Nova Juanita manggil. Mas, apa lagi? Ku ucapkan selamat untuk suksesmu, Mas. Sayangnya, mengapa sukses itu baru sebagian? Apa kau belum memberi kabar tentang janjimu yang lain? Nova. Iskandar dirayapi perasaan dingin. Sehingga dengan lulai, ia terpaksa berpegangan ke handle pintu kamar mandi agar tidak sampai semboyongan. Aku masih berusaha. Sampai kapan, Mas? Mata redup di atas tempat tidur, memelas dan menuntut sekaligus, seolah pandangan yang mengiba itu belum cukup. Nova Juanita menurunkan selimutnya sedikit lebih ke bawah, disertai tarikan nafas yang kuat, sehingga gelembung dadanya seakan mau meledak karena putus asa. Iskandar terguncang. Bisiknya, aku akan memaksa Indriati mendatangani surat cerai. Ia dan kelima anak-anak akan memperoleh sebuah rumah, sebuah mobil, beberapa hektar sawah, dan jumlah deposito di bank. Kalau ia bertindak bodoh dengan berlaku keras kepala, Nova, kau akan lihat, ia tidak akan memperoleh apa-apa, kecuali batang tubuhnya yang sudah reot kehabisan tenaga itu. Akan kubayar seorang pengacara, atau 2, 3, 4 sekaligus pokoknya. Indriati harus menerima kenyataan. Betapapun pahit, puas.
Aku puas, Mas Iskandar. Bila kau sendiri merasa puas. Nova Juanita tersenyum manja dari tempat tidur. Iskandar masuk ke kamar mandi, membuka keran air hangat, lalu membenamkan tubuhnya yang gempal, berlemak sampai ke dasar bak. Ia telah bercinta selama 4 tahun dengan Indriati, sebelum mereka berdua memutuskan untuk menikah dan melahirkan anak-anak. Kemudian mata Iskandar terbuka, melek dengan tiba-tiba. Indriati bukan saja seorang pemboros, ia juga memanjakan anak-anak secara berlebihan, mendidik mereka dengan cara yang salah. Sementara Iskandar sibuk banting tulang di luar rumah. Akhirnya Indriati tidak sempat lagi mempersolek diri, apalagi memikirkan bagaimana mendampingi suami dengan penampilan yang tetap menarik. Terlanjur salah langkah. Indriati kemudian lebih menyerupai babu daripada babu mereka sendiri. Masih pemboros memang, tetapi sudah semakin cerewet, cepat tersinggung, sakit-sakitan dan menjadi nenek-nenek sebelum waktunya. Dan waktu paling menyakitkan hati Iskandar. Suatu ketika, ia pergoki istrinya sedang mandi tengah malam di sebuah anak sungai. Dibantu seorang laki-laki asing, Indriati mulai berdukun. Dengan dalih, Iskandar sudah jarang memperhatikan rumah tangga, sering main gila dengan perempuan lain. Kepala basah, Iskandar mengabulkan kecurigaan Indriati dan Nova Juanita, bekas model yang kemudian jadi sekretarisnya, membuka pintu lebar-lebar. Di atas tempat tidur busa berbentuk oval, Nova Juanita melamunkan ayahnya yang berhasil menghentikan sifat dan Jaon yang bertahun-tahun dimilikinya, tetapi gagal untuk menjadi ayah yang baik. Laki-laki itu tidak saja cemburuan kepada istrinya sendiri, tetapi juga cemburuan kepada anak-anaknya yang kemudian meninggal remaja. Ia lalu berlalu keras, main bentak dan senang mencambuk. Bahkan Nova pernah digeram 1 hari 1 malam di gudang karena ketahuan hamil muda. Tengah malam, ayahnya muncul dalam kegelapan gudang, bukan untuk membebaskan anaknya tersayang, melainkan untuk memperkosanya. Nova Juanita berhasil melarikan diri, bertualang tanpa harapan sampai ia bertemu dengan Iskandar, yang tidak saja memberinya harapan tetapi juga kasih sayang, baik sebagai seorang laki-laki maupun sebagai orang ayah. Dengan perasaan terharu, bercampur cinta, Nova Juanita menatap potret Iskandar yang terpaku rapi di tembok kamar. Dalam bingkai keemasan, berhadapan dengan tempat tidur. Potret seorang laki-laki yang mendadak sadar umurnya belum terlalu tua. Mendadak sadar pula, ia masih dapat bercinta meski dengan perempuan yang pantas ia angkat sebagai anaknya sendiri, Indriati. Telah menjadi tua dan kurus demi karir laki-laki itu, dan Nova Juanita akan tetap muda dan cantik demi cintanya kepada laki-laki yang sama, dan laki-laki yang berasa hangat dan butuh belayan kasih sayang. Tahu banyak seorang anak kecil yang lemah dan ketakutan berlindung dalam dekapan ibunya dari embasan hujan yang badai. Nova Juanita menatap potret Iskandar dengan mata tak berkedip. Sebuah potret lain terletak di atas sebuah meja yang diterangi lampu yang terang benderang. Lampu-lampu cemerlang juga menyala di sekeliling rumah besar dan megah itu, yang letaknya berjarak 4 jam naik mobil dari rumah Nova Juanita. Penghuni rumah yang berbeda dan letaknya berjauhan itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Keluarga bukan, relasi pun tidak. Kalaupun ada, barangkali tidak lebih dari pertalian batin belaka. Itu pun sifatnya sepihak, yakni dari orang yang kini duduk menghadapi meja di atas mana terletak potret besar yang direkam ketika Iskandar pernah menghadiri sebuah jamuan makan. Jari jemari tebal, hitam dan kasar menggunting salah satu sisi potret besar itu, sehingga Iskandar yang tampak berdiri lurus menghadap lensa, terpisah dari orang-orang lain di sekitarnya.
Ia mengenakan baju safari dari bahan gelas satu, berkacamata tebal dan hitam, dengan senyum lebar, berbau menjilat. Guntingan potret Iskandar yang gagah mendarangi itu kemudian ditempelkan dengan hati-hati ke selembar kertas putih bersih. Di sekitar mana berserakan patrot warna. Setelah sesuai dengan apa yang dihendaki orang yang duduk di belakang meja, terdengar suara helaan nafas berat, sedikit mendesing bagai kerbau yang siap disembelih. Perlahan tetapi jelas, kemudian terdengar suara berat dan serak bergumam. Aku tahu kau menemui perempuan itu lagi, anakku. Kata anakku diucapkan dengan irama yang sinis mengejek, sedikit buas dan kejam. Kau mengotori kehidupan keluargamu, merusak kodrat anak-anakmu yang masih suci dan mengabaikan pengorbanan istrimu yang tidak kenal lelah untuk dapat tetap mempertahankan rumah tangga kalian. Bergema suara tawa yang rendah dan parau, sekilas cuma. Lalu, kau hanya mengikuti nafsu bejatmu, nafsu yang kuinginkan, merajalela dalam jiwamu yang kotor. Karena itu, anakku yang menjijikan, kau tanpa sadar seolah mengikuti jejak yang kutunjukkan. Kau telah jadi pengikutku sekarang. Suaranya berubah keras dan tidak kenal balas kasihan. Kau harus melakukan kehendakku. Jari jemari besar hitam dan kasar itu menggapai patrot warna sekenanya saja. Ujungnya runcing menari-nari di atas potret Iskandar, seolah mencari tempat yang cocok untuk memulai sebuah rencana jahat. Setelah membuat titik-titik aneh di sekitar potret, suara parawai itu menggema lagi dalam kamarnya yang tertutup rapat. Jadi, apa yang kau pantaskan, anakku? Sepi sejenak, sunyi, mencekik. Mas, kau sedang berdendam di kamar mandi ya? Bersiul-siul melamunkan tubuh montok yang menantimu di tempat tidur. Tunggu, jangan keluar dulu dari bak mandi. Kau belum bersih benar. Dan sebenarnya aku belum menentukan rupa bagaimana yang pantas untukmu. Ya. Gosoki teruslah kanganmu. Rupanya kau bermaksud melampiaskan nafsu seksualmu dengan cara yang jorok dan menjijikan ya. Aku melihat tikus di bagian yang kau gosok. Astaga, mengapa tidak? Lantas seraya tertawa parau dan tersendat-sendat. Jenis suara yang hanya dapat didengar seorang penakut ketika lewat di dekat kuburan tua. Tangan itu menjemput potret warna, lalu membuat coret-coret yang aneh di sekitar potret Iskandar. Dan suara air bersibah dengan hebat di kamar mandi, membuat Nova Juanita yang rebah menanti di tempat tidur geleng-geleng kepala sambil tersenyum-senyum sendirian. Ia menggapai tombol lampu di dekatnya. Klik. Lampu kamar padam seketika. Gelap. Mendekat Nova Juanita tidak menyukai cahaya terang tiap kali ia bersenggama dengan Iskandar. Cahaya terang akan memperlihatkan garis-garis ketuaan dan lemak-lemak pada tubuh laki-laki itu, yang dapat mengingatkan Nova pada ayahnya. Ia ingin menikmati senggama itu, dilindasi perasaan menyukai, bukan karena diperkosa. Suara berisik memantul lagi dari kamar mandi. Nova Juanita tertawa kecil. Gak usah digosoki semua, Mas. Ia berseru nyaring. Nanti juga mandi lagi. Sunyi sejenak. Nova Juanita memanggil. Mas? Terdengar suara sesuatu keluar dari bak mandi.
Desa-desa nafas berat lalu pelan-pelan pintu kamar mandi terbuka. Dari bawah selimut, nafas wanita tersilau oleh cahaya lampu yang menerobos lewat pintu terbukaku. Mula-mula ia tidak melihat apa-apa kecuali wastafel, gantungan handuk, perlengkapan mandi di samping wastafel. Setelah mengerjap-ngerjapkan mata dan berletakan dengan kedua siku pada kasur, barulah Nova Juanita melihatnya. Perempuan itu terheran-heran sebentar, lalu, Mas Iskandar, kok merangkak segala?" Ia nyelotok menahan tertawa. Tubuh besar bungkuk itu tidak segera bangkit, melainkan mendengus-dengus sesaat. Lalu perlahan-lahan merangkak maju, menuju kegelapan di dekat tempat tidur. Nova Juanita tidak mengerti mengapa bukan bunyi telapak tangan atau kaki yang ia dengar, melainkan bunyi seperti menggaruk-garuk pada lantai disertai dengus nafas berat yang mendesing-desing. "Mas?" Ia mulai khawatir. Bunyi menggaruk itu makin keras begitu tubuh yang berangkat di permukaan lantai berhenti di samping tempat tidur. Lalu diam sejenak. Nova Juanita mendecap-decapkan lidah ketika matanya terbiasa oleh kegelapan kamar, dibantu cahaya samar-samar yang terlempar dari pintu kamar mandi. Matanya kemudian menangkap bentuk tubuh besar yang masih dalam posisi merangkak itu. Ia melihat sesuatu yang bersinar merah kecoklatan di bagian punggung yang mengingatkan Nova Juanita pada baju mantel bulu yang pernah dibelikan Iskandar waktu kencan mereka yang pertama. "Kok tampak aneh, Mas? Menggelikan." Namun Nova Juanita tidak tertawa geli, karena hidungnya perlahan-lahan menangkap bau busuk yang menjijikan di antara helaan-helaan nafas yang ganjil di bawah tempat tidurnya. Punggung berbulu itu bergerak sedikit. Nova Juanita terkesiap. Mas Iskandar, jangan bermain-main lagi. Lepaskan mantel bulu itu dan naiklah ke tempat tidur. Aku sudah tidak." Sesuatu menyembul dari pinggir tempat tidur, dan sesuatu itu jelas bukan Iskandar, melainkan seraut wajah makhluk yang paling ditakuti perempuan normal. Tikus. Dan tikus yang ini sedemikian besar, demikian menyeramkan. Nova Juanita sampai tak mampu berkata apa-apa kecuali ternganga. Mata tikus itu beradu dengan matanya merah, berkilat-kilat seolah menerangi misainya yang kasar panjang di ujung moncongnya. Dari mana mencuat gigi taring melengkung tajam. Nova Juanita berbisik khawatir. Lepaskan topengmu, Mas." Makhluk itu menjijit. Bau busuk menerjang hidung Nova Juanita. Ia sampai terlonjak bangkit dari bawah selimut dan bergerak mundur ke patok tempat tidur. Ia tidak sadar tubuhnya telah menggigil demikian hebat, disertai keringat dingin yang memercik-percik. Mas Iskandar?" Ia berbisik lagi, penuh harap. Kepala tikus yang sebesar kepala manusia itu naik semakin tinggi, lalu pelan-pelan mendarat di atas kasur. Kepala itu maju sejengkal demi sejengkal. Tahu banyak gerakan seekor tikus. Ia membaui sesuatu di depan hidung, namun belum berani ia ambil. "Aduh, Mas, aku tidak tahan lagi." Dan sesungguhnya Nova Juanita telah terkencing-kencing. Tikus itu mengangkat kepalanya, tampak marah oleh bau besi yang menerpa penciumannya yang tajam. Sesaat moncongnya memperlihatkan seringai kejam, disusul sepasang tangan. Itu bukan tangan, melainkan kaki-kaki kecil, ramping, berbulu dan kuku-kuku tajam mengancam. Nova Juanita membuka mulut lebar-lebar,
siap untuk menjerit. Tetapi ia terlambat. Makhluk dahsyat itu telah menerjang naik ke atas tempat tidur, bertumbuh pada kedua kaki belakang, sementara kaki-kaki depannya mengelus-elus misai. Dalam panik yang menerornya, sedemikian rupa, sekonyang-konyang Juanita menjerit lengking. "Tidak, pergi kau tikus busuk!" Kemurkaan menjalari wajah makhluk berupa tikus itu. Dengan kemurkaan itu, ia menerkam ke depan, tampaknya ingin mendekat dan menciumi tubuh telanjang yang mulus melaki itu dengan bernafsu. Nova Juanita merasakan cakaran kuku-kuku yang tajam, mencium bau-bau busuk yang memualkan. Bukan merasa dan mencium belayan kasih campur birahi, sambil berteriak-teriak minta tolong. Nova Juanita memberikan perlawanan sekuat tenaga, sehingga kamar tidur itu menjadi hingar-bingar. Mendadak Nova mendengar geraman marah. "Berani kau menghinaku, perempuan jalan? Rasakan ini!" Nova terbeliak, lalu menjerit lengking. Jerit kesakitan yang menyayatkan hati. 4 jam perjalanan naik mobil dari rumah yang mengerikan itu. Dalam sebuah kamar tertutup, terdengar suara desahan nafas panjang dan letih. Tiada perasaan puas sama sekali dalam desah nafas itu, kecuali kekecewaan yang dalam. "Berakhir sudah, anakku," gumam suara itu. "Berakhir sudah untuk kekasihmu, tidak untukmu." Potret Iskandar yang sudah tak tentu rupa itu direkatkan pada sari kertas itu. Kemudian diangkat dari meja. Sebuah pemantik api menyala. Potret itu kemudian didekatkan ke lidah api yang menyala kemerahan. Kertas dan potret itu perlahan-lahan terbakar, hangus, menjadi debu yang jatuh berserakan di antara patot-patot warna. "Kau pengikutku yang baik, anakku," ujar suara gumam itu lagi lebih sabar dan rileks ini. Tangannya yang besar kehitam-hitaman kemudian menjangkau gagang telepon di ujung meja. Beberapa nomor diputar dengan gerakan pasti, kemudian menunggu. Terdengar bunyi dering panjang di seberang telepon sana. "Hei," suara seorang menjawab sama samar. Orang yang duduk di belakang meja bicara. "Ini aku, nak." Suaranya persis suara seorang ayah yang demikian cinta terhadap anak-anaknya yang pemalu tetapi nakal. "Kau boleh berlapang dada, Iskandar. Tidak akan muncul lagi dalam pencalonan akhir minggu depan." Suara khidmat itu dibalas suara takut-takut dari seberang sana. "Mati? Belum, anakku. Tetapi aku akan berpendapat ia akan sia-sia saja menempuh hidup dari kehidupannya mulai detik ini." "Kau tidurlah. Pekerjaan kita masih banyak. Kau, aku, kita semua butuh istirahat yang panjang, bukan? Pekerjaan kita masih banyak dan terlalu besar dan indah untuk kita abaikan begitu saja. Kuingatkan, nak, berlakulah wajar, kaget, dan sedikit memperlihatkan duka cita. Kukira tidak ada salahnya." Tak ada sahutan. "Kau sudah tidur?" "Belum, Pak." "Makin cantik, tentu." "Cantik sekali, Pak." "Bagus. Dunia ini makin jelek dan menyedihkan dari abad ke abad, anakku. Adalah tugas kita mempercantiknya, bukan? Nah, peluklah dia. Pelan-pelan saja. Jangan sampai ia terbangun. Kemudian cium di unduku."
Kapten polisi Prayitno menutup buku laporan yang telah ia terima dari salah seorang bawahannya yang berpangkat Letnan 2. Sejenak ia terdiam merenung. Tidak masuk akal. Pelan-pelan ia kemudian bergumam. Kita paksa lagi dia supaya bicara terus terang, Pak. Prayitno melirik ke arah Iskandar yang duduk terhenyak di sebuah kursi berjok tebal, seolah ingin terbenam sedalam mungkin. Wajah itu tampak pucat seperti kertas, dengan sepasang mata menatap jauh amba. Tak bersinar, sedikit pun ia tidak berpengaruh oleh kesibukan yang terjadi di sekelilingnya. Kedua tangannya terkulai lemas di atas paha, dan paha itu gemetar. Terus gemetar dari tadi. Nanti saja dulu. Prayitno menggeleng kepala. Masih syok tampaknya. Syok dan hampir gila, Pak. Bawahannya yang berpangkat Letnan 2 itu ikut melirik memandangi Iskandar. Ia sama sekali tidak tampak punya niatan melarikan diri ketika pelayan menelpon. Ia menangis menjerit-jerit, lalu duduk menunggu di kursi yang diduduki sekarang. Ia hampir tidak melihat kami datang. Tetapi ketika aku mau bertanya, tahu-tahu ia mencuap dengan suara ganjil, Pak. Aku telah membunuhnya. Katanya lagi, ia bermimpi buruk, merasa panas sekujur tubuhnya ketika berendam di bak mandi. Tiba-tiba saja ia marah dan ingin menciderai perempuan itu. Membunuhnya maksudmu? Menciderai, Pak, sekedar melukai. Apalagi? Katanya perempuan itu melawan, Pak, bahkan menghinanya, mengatakan ia seekor tikus busuk dan menyuruhnya enyah. Ia demikian marah sehingga ia mencekik perempuan itu. Prayitno geleng-geleng kepala, masyghul. Alasan yang jelas dicari-cari. Sudah kau temukan senjata apa yang ia pergunakan untuk mencercah tubuh korbannya? Tak sebuah pun, Pak. Letnan 2 itu lebih masyghul lagi. Kita bakal menemui kesulitan. Luka-luka mengerikan pada tubuh mayat itu menurut saya bukan diakibatkan goresan senjata tajam, melainkan apa, Let? Seperti bekas gigitan, Pak, dan bekas sakaran kuku. Tetapi gigi tersangka normal, demikian pula kuku-kukunya. Semua dipotong pendek, Pak. Kau mau bilang itu perbuatan seekor binatang ya? Prayitno menyeringai hambar. Binatang apa, kalau aku boleh tahu? Anak buahnya terbungkam. Sudahlah. Prayitno mendengus. Orang itu jelas manusia biasa, seperti kita-kita ini, bukan seekor binatang yang... Prayitno tersenyum mengecut. Katanya lirih. Biarkan dokter selesai memeriksa. Ia lebih ahli. Dan yang jelas, ia bukan orang pengayal macam kau. Apa, Pak? Pengayal macam kau. Prayitno mencoba tertawa. Manusia hantu kau bilang. Mengapa tidak kau jamal lagi dia? Yang ditanya tidak bergerak dan dari kursinya. Iskandar menatap mereka dengan pandangan bingung, gelisah, putus asa, panik, sekaligus histeris. Ketika dua orang petugas mendatanginya, ia tidak berbuat sesuatu, apapun juga. Seolah ia memang tengah tertidur dan baru saja mengalami mimpian buruk. Ia putus saja digiring keluar menuju sebuah mobil tahanan. Dengan dagu jatuh menyapu dadanya. Dokter menjauhi tempat tidur. Wajahnya tambah keruh ketika ia bersungut-sungut pada Prayitno.
Ini baru kesimpulan, jadi tak usah dianggap serius. Ya, Prayitno menahan nafas. Iskandar jelas tersangka kuat, tak dapat dipungkiri lagi. Tetapi Prayitno menunggu. Dokter tertawa kering. Lalu, jangan membuat aku malu dengan mengumbar omongan sana-sini. Tetapi aku berani angkat sumpah, perbuatan keji itu mustahil dilakukan oleh seorang manusia normal. Prayitno terdiam saat menghela nafas panjang sejenak. Kemudian, tugas yang bakal sulit dan melelahkan. Ia mengeluh. Tidak buat mereka. Menyeletuk. Dokter setengah mengejek. Seraya memperhatikan beberapa orang wartawan sibuk menjepretkan lensa kian gemari. Dengan gambar-gambar menggembarkan, Prayitno memberengut masam. Menyetujui. Dibumbui sensasi, murahan. Aku berani bertaruh. Lihatlah tubuh di tempat tidur itu dalam keadaan tidak bernyawa dan begitu mengerikan. Nova Juanita masih tetap menerbitkan aroma yang merangsang. Setan! Apa kau bilang, dokter? Setan! Sebuah kesimpulan tambahan. Benar, Kapten. Dalam pikiranmu yang bejat. Prayitno terlolong. Dan dokter cengar-cengir. Seperti kuda jantan menyeringai kuda betina yang terpojok di sudut kandang. Kucukupkan ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.